Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekarang kita berjumpa lagi dalam pelajaran Aqidah Akhlak untuk Madrasah Ibtidaiyah semester 1 kelas 4. Dan tema yang kita pelajari adalah Aku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Ayo, untuk lebih jelasnya kita cermati kitab-kitab Allah sebagai berikut. Kitab yang pertama yaitu kitab Taurat. Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariah atau perintah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Di dalam kitab Taurat ini juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 53 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berbahasa Qibti, berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlaku pada umat Bani Israel. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berbahasa Yunani yang dalam bahasa Arabnya berarti Al-Bisyarah atau kabar gembira. Kitab Injil diturunkan sebagai pedoman hidup yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Zabur. Kitab Injil merupakan pedoman bagi kaum Nasrani. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 3 yang berbunyi, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil, yang artinya Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepada dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Kitab yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab
Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah dan keimanan, penciptaan alam dan manusia, kisah-kisah hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan petunjuk untuk berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Al-Quran juga mempunyai nama-nama lain di antaranya. Yang pertama, Al-Furqan. Yang kedua, At-Tanzil. Yang ketiga, Az-Zikru. Yang keempat, Al-Kitab. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya selesai pembelajaran untuk hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada anak-anakku semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.